tamli salyafahu qali alan wa salan fal qulubu turahibu antum anani marroja wal matlabu izzat bikum hadir diyaru adwa asyawa fi alayya antataba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayol ikhwah, as'adakumullah lailatakum wa marhaban bikum, kaifa halukum? Baik ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul linata'allam maratan ukhra untuk belajar lagi ya. Fa insyaallah hadzal yaum sawfa nasta'nifu darsana fi takwinul jumlah ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di takwinul jumlah. Ya, kalau yang hadir minggu lalu pasti sudah tahu ya, kalau kemarin kita takwinul jumlah menyusun kalimat dari huruf jar dan isim istifham. Ya. Walakin fi hadzal yaum kita melanjutkan kemarin ya. Jadi kemarin setelah anak kasih harfu jar sama isim istifham, habis itu apa? Huruf ataf ya. Nah, huruf ataf. Jadi langsung aja anak tulisin ya. Layarnya kelihatan nggak? Kelihatan. Tidak. Ayo masyaratan hayya nabda dari sana bikirati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sebelum kita membuat contoh dari huruf ataf, sebutkan apa saja huruf ataf. Wawu, Wow. summa, Au, wawu, au, fa, amma, summa, Wa. bal, hatta, kina, bal, bal, summa, selanjutnya hatta, au, lakina, au, fa, lakinna, amma, habis itu am, bal, dan terakhir ada bal ya. wa aufa, amma, summa, bal, hatta, lakina. Nah, ya, sebenarnya masih ada ya, tapi yang di sini ada imma ya, imma. Imma, kayak apa tulisannya Ustadz? Imma seperti ini. Ya. Ada hatta, tapi hatta ini sebenarnya dia nggak masuk di huruf ataf saja, dia masuk di huruf yang lain juga. Jadi nggak kita tulis di sini ya. Jadi ini ada beberapa macam dari huruf ataf ya. Ini kita cari huruf ataf yang sering aja, yang sering dipakai ya. Karena sebenarnya masih, kalau secara rinci masih banyak huruf ataf ya, tapi itu nanti pembahasannya lebih jauh dan nanti malah bikin bingung dari kita praktek huruf ataf yang sering kita dengerin ya. Yang pertama ada waw. Mau mana waw? Dan. Waw itu dan ya, artinya dan. Ya. Waw itu artinya dan. Ya, kalau dan ini gampang berarti. Gimana contohnya? Adhabu ila suki wa ila suki. Coba seperti ini tadi ya. Saya pergi ke pasar dan apa? Habis dan toko ya. Saya pergi ke pasar dan ke toko. Dan toko. Nah, ini bagaimana cara kita nyusunnya? Nah, saya pergi dulu. Bahasanya saya pergi apa? Adhabu ila suki wa. Ke pasar apa? Ilasu. Ya, Van, sekarang jelas suaranya. Jelas. Paham ya. Jadi adhabu ilas suki. Saya harukan dulu.
Adhabu ila suki, ya. Wa Dan toko apa toko bahasa Arabnya? Ibu Elsa. Toko itu dukan. Oh. Dukan. Nah, sekarang pertanyaannya, wadukanu atau wadukani? Oh, wadukan. Apa? Pani. Nah, jadi huruf ataf itu huruf yang menyambungkan kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya, nanti i'rabnya sama, harokatnya sama. Dalam artian di sini ila suki. Di sini kenapa sukinya kasrah? Karena huruf jar. Karena ada ila ya. Jadi ila suki, ilal masjidi. Nah, sedangkan di sini ad-dukan ini kasroh juga, tapi kasrohnya gara-gara dia ada huruf Atau huruf ataf. Jadi huruf ataf menyambungkan antara sebelumnya kan suki, jadi kalau ada wa berarti nanti kalimat setelah wa-nya juga kasroh ya. Paham tuh? Fahimna. Jadi kegunaan huruf ataf seperti itu. Kegunaan huruf ataf menyambung. Kalau secara arti harus disesuaikan dulu ya. Kalau secara arti kayak bahasa Indonesia lah. Kalau dan ya berarti seperti bahasa Indonesia dan. Gunanya apa kalau dan? Kalau thumma kan kemudian. Gunanya kemudian gimana? Sama. Kalau secara arti sama. Cuma secara i'rab nahunya. Nah itu hukumnya tabi ya, tawabi atau ngikut sebelumnya. Kalau sebelumnya sukinya kasroh berarti wa setelah wa di sini kasroh juga wadukani. Paham tuh? Paham. Jadi itu namanya huruf ataf ya. Beda seperti huruf jar. Kalau huruf jar kalimat setelahnya pasti pasti kasroh ya. Kalau istifham enggak? Kalau istifham tidak merubah harokat kecuali ayu ya. Kalau ayu merubah harokat. Ayu sama kam merubah juga. Kam sama ayu merubah. Cuma selain itu enggak. Kan setelah hadza kan tetap domah ya. Nah, cuma kalau huruf ataf ini dia tergantung kalimat sebelumnya. Kalau sebelumnya kasroh ya setelahnya kasroh. Coba kita bikin contoh lagi yang domah ya, yang marfu ya. Contohnya kalau kita ngomong Muhammad dan Hamid ya, Muhammad dan Hamid pergi ke masjid. Bahasa Arabnya apa? Pergi. Muhammadun wa Hamidun Muhammad. zahaba ilal masjid. Naam. Muhammadun. Ahmadu. Tun wa zaitun. Wa Hamidun ya. Jadi Muhammad di sini marfu, jelas marfu karena kan asli bentuk asli dari isim kan domah ya. Jadi bentuk aslinya ada. Hamidun ini domah juga karena ngikut. Di sini Muhammadun domah, di sini domah juga. Pergi bahasa apa ya? Dahaba. Karena dia dua orang berarti ditambahin Dahaba. dua orang ya jumlah isminya. Dahaba ilal masjidi. Paham tuh ya? Gunaan waw. Fahim. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Yang ayu tadi itu Ustaz, itu bisa ayu, ayah, ayi gitu ya Ustaz? Nah, kalau ayah itu berarti sebagai dzaraf zaman ya, atau dzaraf makan, atau sebagai objek ya. Tapi kalau ayi itu berarti sebagai mudhof ilaih, berarti harus ada fi atau sebagai huruf jar, sebagai ism majrur fi ayi. Kalau nggak ada sebabnya berarti harus ayu. Ayi tadi kemarin tuh ayah gitu ya Ustaz. Apa? Materi kemarin tuh Ya, ayah itu berarti sebagai ini antara sebagai isim dzaraf zaman atau dzaraf makan ya. Atau sebagai maf'ulun bih yang mana fiilnya disembunyikan. Kalau aslinya emang ayu harusnya. Oh enggak? Tapi Nah, yang itu pembahasannya panjang itu. Kenapa biasanya kenapa ayya? Padahal sebelumnya nggak ada apa-apa kok fathah. Nah, itu berarti ada sesuatu di situ. Entah itu yang pertama bisa dzaraf makan atau bisa dzaraf zaman atau bisa
isim maf'ul yang mana fiilnya disembunyikan. Nah, itu pembahasannya panjang. Jadi, tapi kalau antum nanya aslinya, ya aslinya harusnya ayu karena isim ya, domah ya. Aslinya ayu. Ustaz, jahabannya itu nggak pakai nun ya? Jahabani. Fi'il madi ya. Fi'il Oh. madi. Kalau fi'il madi kan nggak ada nun. Iya, iya. Kalau fi'il mudhari' yadhhabani baru. Cuma kalau fi'il madi nggak perlu ya. Baik ya, sekarang fa artinya apa? Maka. Maka. Coba bikin contoh Indonesia yang ada makanya. Apa? Saya hari hujan maka saya membawa payung. Bolehlah Ustaz. Nah. Jadi hari ini hujan. Apa bahasa Arabnya? Al-yawma. Nah, Atau hari ini itu bahasa Arabnya bisa al-yauma atau hadzal yaum. oh, Kalau al-yauma sebagai dzaraf zaman ya, sebagai keterangan apa? keterangan waktu. Waktu. Nah, kalau keterangan waktu itu bisa fathah tanpa sebab ya. Jadi kalau keterangan waktu itu bisa fathah tanpa sebab. Al-yauma. Nanti artinya hari ini. Jadi al-yauma artinya hari ini. Hari ini hujan. Al-yauma. Al-yawma tumtiru. matoro itu apa? Nah. Atau kalau tumtiru itu harus ada fiilnya ya. Itu as-sama'u tumtiru. Tapi pakai sebagai isim aja. Al-yauma matorun. Maka saya membawa. Membawa itu fiil ya. Bahasa Arabnya apa? Membawa itu Mala. Jadi seperti orang yang membawa anak di perut, nama bahasa Arabnya? hamala. Amala. Hamil ya. Hamil itu dalam bahasa Arab ya. Al-yauma matorun fa'ahmilu. Lu Fa'ahmilu. Payung apa? Midollah ya payung itu. Nah, sekarang midolatu atau midolata atau midolati? midolata. Kenapa ta? Karena objek maf'ul. Objek ya, membawa apa? Membawa payung. Jadi ini objek. Nah, dan ini setelah ahmilunya tetap domah karena fa ini huruf ataf ya. Jadi keadaannya tidak merubah keadaan ya. Fahmilu al-midullah. Jadi fa itu artinya maka, tapi kebanyakan fa itu nyambungnya ke fiil ya. Bahkan hampir semuanya nyambungnya ke fiil. Kebanyakan ya. Kebanyakan nyambungnya ke fiil. Kalau wa tadi bisa nyambung fiil, bisa nyambung isim, bisa. Misalkan qara'tu wa ajlisu wa aqra'u al-Qur'an, kan wa nyambung fiil, ajlisu wa aqra'u al-Qur'an. Kalau fa ini kebanyakan fiil. Karena secara arti kan cocoknya di fiil. Iya. Kalau ini summa Kemana, Ustaz? apa? Atau Apa tadi? paknya itu. Kenapa? Ahmalunya. Kenapa? Suara ibu tadi putus-putus, Ibu. Maaf, jawab. Itu maktubnya yang mana, Ustaz? Kedengaran nggak? Ya, maktufnya ya ahmilu. Ahmilu maktuf. Enggak, kalau yang tadi itu kan Muhammad dengan Hamid. Kalau Ya. itu Ahmilu dengan apa gitu loh. Oh, ini beda kayaknya artinya Ustaz. Karena enggak ini ya, maksudnya enggak beda arti ya.
maka, tadi sudah. Apa itulah? Seperti bahasa Indonesia. Jadi maktufnya setelahnya. Maktuf itu kalimat setelahnya. Ataf wal maktuf. Jadi kalau ila suki wa dukani, wa namanya huruf ataf, dukani namanya maktuf. Maktuf. Nah, kalau fa'ahmilu di sini maktufnya ya ahmilu itu. Ahmilu maktuf. Maktufnya. Nah, kalau misalkan yang ila suki ini namanya apa? Ini kalau nggak salah namanya ada agak lupa ya. Silatul maus apa? Majrur. Iya dia majrur, tapi ada namanya, ada hubungannya sama atuf itu kalau nggak salah silah mausul apa? Oh bukan ya, silah mausul itu yang diisi mausul ya. Nggih, silahkan. Silah mausul. Tapi bukan silah mausul ya. Kalau silah mausul itu yang biasanya di ba'da isi mausul alladzi yaqra'una itu namanya silah mausul. Ini kalau huruf atuf kalau yang sebelumnya ini sebenarnya nggak terlalu penting karena nanti nggak terlalu dijelaskan. Cuma yang kita jelaskan yang setelahnya aja yaitu maktufnya itu. Karena kalau misalkan hukum sebelumnya itu yang ngikut yang di sini karena ngikut ila di sini ila suki berarti apa? Isi majrur. Sama seperti al-yauma matorun. Al-yauma sebagai mubtada, matorun sebagai khobar. Habis itu ahmilunya ya udah ya. Ahmilunya fa'ahmilunya udah ataf wa maktuf. Jadi kalimat sebelumnya nggak perlu dijelaskan mendetail i'rabnya. Itu bukan Kak-nya. Apa? Kenapa? Nggak jelas suaranya? Bukan kalimat baru kah? Pak itu kan nggak jelas ya. Bukan Pak isti'nafiyah. Fa isti'nafiyah yang ada di awal ya. Kalau misalkan kita kita fa isti'nafiyah itu ketika kita nggak ngomong sesuatu tiba-tiba kita pakai fa. Nah, itu namanya fa isti'nafiyah. Cuma kalau sebelumnya masih ada hubungannya namanya fa ataf ya. Itu fa isti'nafiyah. Contohnya kalau misalkan sebelumnya itu nggak ada apa-apa, tapi kita pakai fa. Kan biasanya ada ya kalimat bahasa Arab sebelumnya nggak ada apa-apa, tapi ada fa. Nah, itu namanya fa isti'nafiyah. Oh. Fa isti'nafiyah. Cuma kalau sebelumnya ada kalimat yang menyambungkan, nah itu namanya fa ataf ya. Itu summa ya, summa itu artinya apa? Kemudian. Jadi kalau kita ngomong saya bangun tidur, kemudian mandi. Saya bangun tidur, kemudian mandi bahasa Arabnya. Kemudian buka HP kalau Nisa. Kalau Nisa nggak mandi. Saya bangun tidur apa? Apa Ustaz? Astai. Itu. Dari tidur. Minan. Astaikidu minan naumi summa atawaddo'u. Apa artinya atawaddo'u? Wudu. Kemudian saya berwudu untuk sholat. Atawadu. Summa atawaddo'u lis Lisolati. Nah, ini summa sama seperti kalimat sebelumnya ya. Jadi dia nggak berubah harokat. Jadi setelah summa atau wad'unya ya seperti biasa. Domah juga ya.
Kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata sambung, Bang Ustadz ini, Bang. Iya, kata sambung. Nah, kata sambung. Ya. Selanjutnya kalau summa ini gampang ya, kemudian. Berarti kalau kemudian ya kebanyakan fiil juga ya. Sama seperti fa tadi. Ikuti fiil, diikuti fiil. Tapi bisa juga kalau isim ya. Summa Selanjutnya au, artinya au apa? atau Au itu artinya atau. Jadi dia hampir sama kayak uwa ya, tapi maknanya atau. Jadi misalkan bacalah buku atau Al-Qur'an, bahasa Arabnya bacalah apa? ikra. Ikra. Iqra ya. Bacalah berarti fi'il apa itu? Amar. Bacalah buku atau hadis. Nah, buku apa bahasa Arabnya? Kitabun. Kitabah. Nah, di sini Iqra al-kitabu atau al-kitabah atau al-kitabi. Kitabah. Kenapa al-kitabah? Maf'ul Naam. Ya, Iqra al-kitabah. Ya, bacalah buku. Nah, ditambahin atau ya. Bahasa Arabnya atau tadi? Au. Ya. Nah, au Hadis. al-Qur Oh, majalata atau Al-Quran. Al-Qur'ana. au Quran. Al-Qur'annya harokatnya apa? Fatkah. Tak tahu. Naam. Fathah juga ya. Karena nyambung kalimat sebelumnya. Sebelumnya fathah berarti setelah huruf ataf au ini berarti fathah juga. Afan Ustadz belum muncul share screen-nya. Tapi share screen-nya udah ada kan? Ada Ustaz. Itu jaringannya berarti ya yang belum ada. Kayak mendung hujan Ustadz, memang agak sinyal kadang-kadang gitu XL. Paham ya? Iqral kitaba awil Quran. Tapi au ini, au kalau nyambung alif lam, jadi nanti au kalau nyambung alif lam nanti jadi kasroh ya. Awil. Jadi kasroh. Awil Quran. Karena nyambung alif lam seperti ini. Paham itu, ya? Fahim. Nah, sekarang am. Am itu artinya juga sama. Am itu artinya apa? Atau. Am itu atau. Jadi kalau kita misalkan ngomong ke orang benar atau tidak, bahasa Arabnya apa? Sohi amla. Am. Ustaz. Sohe am. Amla. Nah, ini secara kaidah benar ya. Sohi am. Amla. Ini ketika nanya orang nih, sohi amla. Nah, ini benar. Kebanyakan pakai am. Kalau kalimat seperti ini pakai am. Cuma kalau bedanya au sama am itu apa? Ya, sebenarnya perbedaannya dalam segi samai aja. Kalau au itu bolehlah Ustadz sama-sama isim. Bukan. Kata dohir, benda. Sedangkan benar itu kan mungkin kata sifat ya Ustadz. Apa? Sifat. Enggak. Dia am juga bisa dipakai. Jadi Iqra al-kitabah amil Qur'ana juga bisa. Jadi emang sebenarnya perbedaannya juga enggak ada. Cuma sesuai kita aja. Sohi aula itu juga bisa. Cuma orang-orang makanya amla. Karena lebih gampang di lisan ngomong. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau untuk perbedaan cara detailnya anak belum pernah tahu ya. Cuma kalau secara pemakaian ini sebenarnya kita bisa pakai am atau au, terserah. Segampang kita aja. Menurut kita gampang. Baik ya, selanjutnya ada lakin. Artinya lakin apa?
Nah, ingat ya lakin ya. Lakin bukan lakinna. Kalau lakinna itu nanti Akan tetapi Kak nasab Ustadz. ya. Cuma kalau lakin Melainkan, lakin bukan ataf. tetapi. Sebenarnya sama, lakin sama lakinna artinya sama. Artinya tetapi. Cuma kalau kita pakai lakinna nanti setelahnya nasab. Contohnya kayak gini ya. Lagi. Contohnya lakin Hiya jamilatun jidan. Lakin hiya munafiqatun. nah, itu contohnya ya. Jadi misalkan gini aja. Iya, jangan Anta? ikutan. Contohnya ini. Anta jamil. Anta mahirun. Oh, anta mahirun. Walakin. Anta mutaakhirun dah. Oleh. Dakyun. Mutaakhirun. Mau mana mutaakhirun? Terlambat. Terlambat terus apa? Daiman. Daiman. Nah, kalau kalian pakai lakin, ini nyambungnya ke anta. Tapi kalau kita pakai lakinna, nanti harus lakinnaka. Lakinnaka. Agak susah sih ini. Ini coba diganti nama orang aja. Misalkan At-Thalibu ya. At-Thalibu mahirun walakin At-Thalibu walakin At-Thalibu mutaakhirun daiman. Ini ketika kita pakai lakin. Walakin Tapi Mahirun tadi kalau kita pakai lakinna, nanti di sininya harus lakinat toli, di sini harus fathah. Lakinat toli, toliba. Ya. Nurul masuk. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi jangan disamakan lakin sama lakinna. Secara arti sama. Tapi secara pemakaian agak berbeda. Kalau lakin itu nanti ataf ya, dalam artian di sini domah, berarti di sini nggak usah dikasih uang, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi di sininya domah juga. Tapi kalau misalkan ada tasdidnya, berarti setelahnya harus mansub ya. Setelahnya harus Langsung. Emang kenapa kalau kalau pakai wa? ya bebas aja sebenarnya. Biar nggak panjang aja. Iya, nggak apa-apa. Mendingan agak panjang. Jadi kalau belajar nyusun juga yang agak panjangan. Atau libu Ustaz. mahirun. tetapi pemalu. Pemalu apa Ustadz? Yastahi. Berarti yastahiyu. Pemalu itu mustahyin ya, mustahyin. Nah, Oke. ya, jadi ini lakin ya, lakin sama lakinna artinya sama, tetapi cuma kalau lakin, kalau yang belakangnya sukun ini dia jadi hukumnya ataf. Kalau ataf berarti seperti sebelumnya, tidak merubah harokat karena sebelumnya kan domah juga, jadi tetap domah. Cuma kalau lakinna artinya juga sama, tapi nanti setelah lakinna nanti fathah. Lakinna mansub ya. Lakinat toliba, dan di sini juga nanti kalau disambungin domir, kalau lakin ini nyambungnya ke domir munfasil, lakin anta mutaakhirun. Tapi kalau lakinna harus disambungin ke domir mutasil, lakinnaka ya. Paham ya? Insyaallah Ustaz. Paham, Ustaz. Nah, kalau disambungin domir ini kan bukan domir, ini isim. Kalau disambungin domir di sini nanti harus lakin huwa.
Nah, kalau lakin huwa, tapi kalau lakinna ini harus sambil domir mutasil, lakinna hu. Paham ya? Oh, harus domir, Ustadz. Domir. Nggak harus domir, Lah. maksudnya kalau kita rubah domir, kalau misalkan yang di atas ini harus domir munfasil. Huwa kan, domir munfasil Wah. huwa. Tapi kalau misalkan lakinna harus domir mutasil, berarti kalau domir mutasilnya apa? Hu. Ya. Hu. Lakin. Jadi nggak bisa lakinna huwa, nggak bisa lakinna hu. Harus domir mutasil. Lakinnahu. Lakinna. Kamu ke semua. Selanjutnya ya. Selanjutnya ada bal, artinya apa? Bal itu tetapi ya. Bal itu kebanyakan dipakai buat pertanyaan ya. Misalkan kayak gini, apakah kamu murid bahasa Arabnya? Bal anta tolibun. Apakah kamu murid? Apakah? Hal atau bal. Hal Bal anta tolibun. hal anta tolibun? Apakah kamu murid? Pelajar. Ya, pelajar. Kita jawabnya tidak, tetapi saya guru. Berarti nanti la baru ditambahin bal ya. La Bal Ustadzun. ana ustazun. Ana Tahan. bisa mudarrisun, bisa ustadzun ya. Nah, itu bal. Gunanya seperti itu ya. Jadi tapi bal itu bisa dipakai juga bahkan ya. Artinya bisa juga sebagai bahkan. Tapi itu jarang kita temuin ya. Iya. Jadi nggak perlu kita yang pakai bahkan ya, karena itu udah agak jauh. Tapi yang sering kalau buat dasar-dasar berarti biasanya kita pakai tetapi ya. Sekarang imma ya, artinya imma apa? Adapun ya. Sebenarnya sama seperti amma ya. Amma atau imma itu sama ya, sebenarnya sama. Ya kalau amma pasti kalian sering dengar ya dalam Al-Qur'an apa? Fa amma? Fa amal yatima. Banyak ya. Fa amman nas idza mabtalau rabbu faqadara alaihi rabbuhu. Fa amal yatima fala takhar wa amal saila fala tanhar. Nah, kalau kalian lihat di surat Ad-Duha wa amal yatima. Nah, ini kok fathah berarti dia ataf ya, nyambung dari kalimat sebelumnya. Jadi sebelumnya itu mansub, tapi karena dia ataf maka disambungin ya. Amma. Jadi amma ini di awal ya, di awal, tapi dia sebenarnya nyambung dari kalimat sebelumnya. Ammar rajulu. Adapun seorang laki-laki. Al-mahiru pintar. Adapun laki-laki yang pintar apa? Adapun laki yang pintar ada duduk di sana. Nah, duduk di sana ya jelisu hunaka. Nah, ini kita lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya misalkan ada sesuatu ya nanti harokatnya bisa beda, bisa bukan rojulu. Tapi kalau nggak ada sesuatu ya rojulu aja. Iya. Jadi itu ya. Jadi dalam Al-Quran banyak amma. Imma juga sama. Cuma kalau imma itu lebih jarang lagi ya. Karena itu juga nanti pembahasannya lebih panjang kalau lanjutan lagi. Jadi ya ini ya praktek dari huruf ataf. Jadi sebenarnya huruf ataf ini ada yang sering kita pakai, ada yang jarang dan bahkan sulit dipakai. Tapi buat kalian yang masih dasar nggak perlu bingung-bingung. Yang penting yang sering dipakai aja kayak wa, tuma, kemudian au, atau lakin atau
tetapi. Lakin. Tapi Kayak fa itu juga maka ya. Maka itu juga sering ya. Sering Misalkan kali. kayak gini, idza turid antanja fil ikhtibar, jika kamu pingin idza turid antanjaha fil ikhtibar, jika kamu pingin Jika sungguh sukses sukses dalam ujian, bacalah inti ikra. Fakro, maka bacalah Al-Quran. Fakro. Tapi nanti di situ kalau kalimatnya seperti ini nanti jadi syarat ya. Itu beda lagi sih syarat. Oh, inggih, ada syarat. Kalau ada ida nanti sebagai syarat. Ketika Jadi seperti itu. Insya Allah untuk minggu depan sa'ukti arfan jadi dan anak kasih huruf yang baru ya. Entah itu huruf nasab atau huruf yang lain. Nanti insya Allah hari Senin anak kirim untuk kalian hafal di hari Jumat depannya. Jadi nanti untuk Jumat depannya lagi nanti bisa bikin contoh dari itu ya. Kalimat dari huruf yang kalian hafal. Ada pertanyaan? maaf ya Ustadz, jangan banyak-banyak Ustadz ya ngasihnya. Masih apa ya? Yang Banyak ngasih aja, Ustadz. hafalannya. Ya sesuai bab itu. Kalau huruf nasab ada ya segitu ya dikasih semua. Masa nggak dikasih semua? Ya nggak apa-apa setengah-setengah. Soalnya kemampuan otak Nisa juga setengah-setengah. Paham ya? Nah tadi bikra alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa anta Naltaqi fi liqa'in akhar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ustadz an ukti